Ini udah ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu dengan harapan agar kita semakin taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini, Pak, umat baginda Nabi termasuk umat yang terakhir dan memang umurnya nggak panjang-panjang. Nabi mengatakan umur umatku antara 60-70, kalau lebih itu dikit. Dibandingkan umat terdahulu itu ada yang ratusan tahun, ya kan? Nabi Nuh saja dakwanya saja 950 tahun, malam dan siang, umurnya lebih 1000 tahun. Itu mereka selama itu umur sama perintahnya, Pak, suruh taat pada Allah. Berarti kalau taat itu lamonian, Pak, lama sekali taat. Ketemu Ramadan 1000 kali, subhanallah, Tuhan. Gimana rasanya capeknya itu, Pak? Taatnya sampai 1000 tahun. Nah, ini umat ternyata umurnya pendek. Hikmahnya itu kalau suruh taat pun cuma sebentar, tidak lama-lama, Pak. Jadi kalau kita sekarang timbul rasa capek, ngaji lagi capek, Ramadan lagi gitu. Ramadan lagi gitu. Padahal umat terdahulu itu ibadahnya bukan puluhan, harus ratusan tahun karena umurnya ratusan tahun sampai 1000 tahun lebih. Kita umat yang paling bungsu, dipendekkan umurnya, sayangnya Allah kepada kita. Sehingga kalaupun kita sabar cuman sebentar, kalaupun ibadah cuman sebentar, tapi duluan ke surga, alhamdulillah. Bapak Ibu mana ngaji pada hari ini, cuman kadang-kadang itu kita punya musuh, Pak, yang namanya nafsu dan setan, yang ingin kita tuh gagal dalam hidup nih, gagal sebentar tapi gagalnya itu lama, celakanya lama. Nabi turun biar yang sebentar ini menjadi sebab kamu selamat bahagia selama-lamanya. Nah, namun Bapak Ibu rahimakumullah, yang mesti kita hati-hati itu adalah memang ibadah kita sebentar, cuman setan yang goda kita tuh berpengalaman umurnya ratusan tahun, umurnya ribuan tahun, belum mati sampai sekarang itu, Pak. Iya kan? Gimana coba sekarang kalau kita nak lomba adu tinju sekarang misalnya, perwakilan dari At-Taqwa, siapa lawannya? Mike Tyson, sudah kalah, sudah, orang itu bisa mati, kenapa? Dia berpengalaman. Leher besi namanya, rata-rata yang ditinju dia ulang rusuknya patah kalau sempat kita maju, Rifki maju, mati ya, lumpuh seumur hidup. Kenapa? Dia berpengalaman. Atau sekarang main bola, utusan kota Jambi baru ngelawan Bangka, kalah. Gimana kalau Jambi melawan Argentina, tidak masuk hitungan. Kenapa pikiran kita mesti kalah? Belum tanding sudah kalah. Oh, itu berpengalaman, Pak, liganya internasional. Nah, sekarang kita tuh ngeri, kita punya musuh yang namanya setan yang ingin mengalahkan kita. Itu, Pak, ya kan? Cuma sebentar tandingnya, kalau tidak persiapan mantap, kalah. Maka cuman tetap sayangnya Allah kepada kita, walaupun kita punya musuh namanya setan, kita dikasih senjata supaya kita selamat. Ini ngaji pada hari ini. Senjatanya kita tahu, Pak. Apa? Cuman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mudah ya Pak Ustaz? Iya mudah lupa. Mudah lah. Satu, mudah lupa. Yang kedua, tidak percaya kalau kalimat itu ampuhnya luar biasa.
Bapak tengok orang yang kemasukan jin di ruqyah, tidak dipegang, baca bismillah dia gemetar, baca auzubillah dia guling-guling, disentuh tidak. Kalau ditapok jelas dia guling-guling, ya kan? Nampak kena tapokan gitu. Ini tidak diapa-apakan, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, guling-guling dia. Berarti itu ada pengaruhnya luar biasa. Nah, sekarang ruqyah yang paling baik itu ruqyah diri sendiri. Maka di sini dalam kitab ini dijelaskan, ini kitab tentang apa namanya, banyak cara-cara setan menggelincirkan kita sehingga yang hidup yang sebentar gagal. Di sini ada kapan saja kan fasta'iz billah. Kita itu diperintahkan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu, Pak. Nah, itu jangan sampai salah baca. Salah apa? Salah baca. Sehingga pada tempat-tempat tertentu amma an mawadhi al-isti'adzah laqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katsiran min al-mawadhi allati yata'awwadu fihi minasyaitan. Banyak tempat-tempat yang kita harus baca a'udzubillah. Karena Nabi sudah menjelaskan banyak tempat untuk kita baca itu agar kita terjaga, tidak tertipu, tergelincir oleh bisikan setan itu sendiri, Pak. Wa min dzalika, di antara tempat-tempat yang kita harus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di mana itu, Pak? Fis sholati, ketika kita hendak sholat, bahkan ketika kita juga di dalam sholat. Ketika kita hendak sholat ataupun ketika kita sedang sholat, itu baca itu, Pak. Kalau Bapak tanya, Pak Ustaz, apa sembahyang? Kau ada khusyuk, sholatmu dicuri oleh setan, khusyukmu dicuri oleh setan. Kenapa bisa masuk setan mencuri? Karena rumahmu tidak ada pagarnya masalahnya. Rumah tidak dipasang pagar, tidak ada pengamanan, maka pencuri bisa masuk. Yang wajib kita jaga itu kualitas sholat kita, Pak. Itu wajib kita jaga, melebihi menjaga nyawa kita ataupun harta kita yang paling berharga. Jaga anak wajib, jaga sholat lebih wajib. Jaga duit penting, jaga sholat lebih penting, Pak. Ada orang tuh bapaknya Islam, anaknya tidak, dia tidak wajib sembahyang, ya kan? Ya gitu kan? Tidak wajib kan? Tapi kalau sholat itu wajib dijaga. Nah, maka kehilangan sholat, kehilangan segala-galanya. Setan kadang-kadang bagi kita yang ngaji, dia bukan ingin kita tidak sholat, tapi ingin kita hilang nilai sholatnya. Bagi yang tidak ikut pengajian, apa kata setan? Tidak usah sembahyang, tidak ada gunanya, kayo juga tidak. Tuh, pada sholat itu kunci surga. Dapat surga, kuncinya sholat diantaranya. Tidak dapat kunci, tidak bisa rumah, Pak. Kalau kunci itu kecil, penting itu kunci, Pak. Nggak mungkin rumah sebesar ini kuncinya besar, tidak kunci kecil. Ada rumah pakai remote, tapi ketika kunci tak ada, rumah terkunci, tidak bisa masuk. Nah, maka bagi yang tidak ada pengajian, setan akan menggagalkan dia supaya dia tidak usah sholat. Ya kan? Nah, kita yang sudah pengajian, lain godaan setan, bukan supaya tidak sholat, supaya sholat kita dicuri oleh setan. Dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, ya kan? Alladzina an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Ada 3 penafsiran. Orang yang sholat dia menciderai dia. Ada orang nih mau ke sini, mau ke Bangkok. Kalau jalan kaki kan lama, kalau naik mobil cepat. Tapi dia naik mobil mencelakai dia, kecelakaan. Jadi tidak sampai, harusnya cepat sampai. Cuman mobil itu kecelakaan, sehingga dia menderita atau dia sakit, tidak sampai tujuan. Harusnya lebih cepat, malah tidak sampai. Kenapa? Mobilnya kecelakaan menciderai dia. Ada orang sholat dia selamat, tapi ada orang yang sholat mencelakakan dia. Harusnya naik mobil sampai tujuan, kayak di Nepal kemarin, naik pesawat jatuh, betul? Pesawatnya jatuh, tidak sikok pun hidup. Harusnya sejam sampai, selama-lamanya tidak sampai tuh, karena mati tengah jalan. Berarti sholatnya, pesawatnya tidak baik, hingga mencelakai dia. Maka di antara tugas hidup adalah
menjaga kualitas sholat. Di antara tiga, Pak, yang mana sholat itu bisa mencelakakan dirinya. Bapak Ibu punya pisau di rumah, manfaatnya banyak untuk memotong sayur. Tapi kalau nggak hati-hati, bukan sayur kepotong, tangan tuh potong. Mungkin nggak kira-kira tuh, Pak? Oke. Berapa banyak orang jaga kebun pakai kabel listrik supaya apa? Nggak masuk hama. Siapa yang kesetrum? Anaknya dewe kesetrum. Ada nggak? Ada. Harusnya menyelamatkan dia, tapi bisa malah mencelakakan. Sholat itu luar biasa. Cuman kalau kita salah bisa mencelakakan. Sama di Quran ada orang yang celaka dalam sholatnya. Di antara yang lalai. Lalai itu ada 3 maknanya, Pak. Ada 3 maknanya. Apa, Pak? Makna yang paling lemah, yang paling kecil adalah lupa jumlah rakaat. Maghrib dibikin 4, zuhur dibikin 5, kadang-kadang zuhur dibikin 3. Lupa dalam rakaat itu termasuk tipuan setan. Kalau rukuk memang sah sembahyang kita, sah, tapi kita termasuk orang yang dikuasai oleh setan. Maka harus berjamaah. Kalau sholat dewek itu kadang-kadang, Pak, tahajud 2 itu tidak terasa 2 atau 3 sudah ya, sikok pun 2 yuk. Iya, Pak, kira-kira itu. Iya, Pak, kita ini karena berjamaah apa ya, Pak, maghribnya 3, kalau tidak terasa 4, terasa 2, Pak. Karena berjamaah saja selesai 3, pokoknya cuma imam yang hitung selesai. Tapi kalau sholat dewek, ayo nggak tahu dan 2 dan 3, pokoknya assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikum. Bukan di CCTV, nah maghribnya 4, padahal putar ulang. Kita tidak terasa tuh. Maka Nabi selamatkan sholatmu dengan berjamaah. Kalau sendiri tidak ada yang koreksi, tidak ada yang koreksi. Pada kita di Madinah itu tuh secara fikih batal galau tuh, Pak, batal. Jadi di Madinah kemarin hari Jumat itu kan ada sujud tilawah kan? Sujud tilawah hari Jumat, Pak. Tapi itu pula biasanya tuh di mana tempat Jumat sujud tilawah baca ayatnya cepat. Ini tidak, bacanya lambat nian. Wih, subhanallah, subhanallah. Dan ketika baca ayat itu, imam harusnya panjang takbirnya. Wa hum la yasjudun, Allahu Akbar. Ini tidak, setelah wa hum la yasjudun, Allahu Akbar. Sebagian rukuk, sebagian sujud. Wa hum la yasjudun, Allahu Akbar. Nah, sudah. Rukuk maksudnya kira-kira imam kau sujud tilawah atau rukuk kira-kira kau? Imamnya kan jauh, tidak kelihatan. Awal sop nomor 70 ke belakang, tak nomor berapa, udah nampak imam. Berantakan. Ada yang rukuk, ada yang sujud. Ada yang rukuk, ada yang sujud. Padahal itu sujud tilawah. Ternyata ketika selesai imam lagi Allahu Akbar, ikut tidak lapor rukuk lagi kira-kira. Imamnya tidak ada kelihatan, orang macam-macam sembahyang tuh, Pak. Ternyata imam baca sujud tilawah. Berarti tadi bukan rukuk, harusnya sujud. Yang tidak ikut sujud batal sholatnya. Sholatnya apa? Batal. Batal. Karena imam sujud, dia rukuk. Ketika imam tegak, dia tegak juga. Dia tidak ikut imam namanya, Pak. Jadi kalau kita sholat berjamaah, Pak, misalnya sholat berjamaah, imam tahiyat awal zuhur tidak 2 rakaat kan, imam duduk tahiyat awal. Kita karena kita galau langsung tegak. Langsung apa? Maka sembahyang tidak boleh menjem, Pak, ya. Menjem itu makruh dalam sholat, Pak. Sholat kalau kita memejamkan mata hukumnya makruh. Tidak boleh, akan mengurangi pahala. Sembahyang itu walaupun sujud tidak boleh menjamkan mata dari awal sampai terakhir. Kalau mati lampu boleh, menjamkan mata tidak boleh. Perasaan kita kok enaknya menjamkan mata, kan? Itu kan perasaan ilmu, tidak boleh begitu. Kapan menjamkan mata sembahyang? Nah, tadi itu kalau sembahyang di depan pantai, mana? Lagi perjalanan di pantai, ya sembahyang menjem lah. Kalau bukan orang, ya kan putri duyung, kalau putri duyung. Ya, ada perintah itu tuh, Pak. Tapi kalau berjamaah kayak begini, hatta di depan Ka'bah, hatta nggak boleh menjamkan mata. Hatta ketika sujud, perintah mata bukan dipejamkan. Perintah mata melihat batang hidung tempat sujud, nggak boleh menjem. Kayak gitu, Pak. Kalau kita menjem, baru sholat ikut gaya kita dewe. Nggak ikut perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh menjamkan mata. Nah,
Jadi jumlah rakaat berubah dan beragam itu termasuk sholat yang akan mencelakai dia. Maka kalau pun terjadi jangan sering-sering, jangan sering. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, makna sholat akan mencelakai dia. Apa di antaranya? Dia banyak bergerak, banyak gerakan kiri dan kanan. Badannya bergerak, garuk sana, garuk sini. Tangan goyang, kaki goyang, badan goyang. Gerakannya terlalu banyak, padahal sudah ada gerakan. Orang yang terlalu banyak gerakan dalam sholat, bukan perintah sholat, itu orang yang tertipu oleh setan. Gerakan terlalu banyak. Ya memang kalau dalam kitab nih Pak, gigit tawon tak boleh bergerak, tapi siapa yang tak bergerak, ya kan? Ya kan, gigit tawon tak boleh bergerak, tapi siapa yang tak bergerak? Sekarang nggak gigit tawon, ditiup angin lah bergoyang. Perintahnya nggak boleh, harus tegak, tenang. Dan itu cuma sebentar. Cuman kalau ada, makanya sebelum kita sholat, maaf mau ke WC selesaikan. Kalau ada gatel, garuklah cepat. Ya kan, maka setelah kita selesai wudhu selesai itu, air yang di kuping dibersihkan, dikeringkan nian. Kalau ada serban, pakai serban dia, keringkan nian kuping itu. Karena pas sholat, rasa menetes, gatel di kuping itu Pak. Setan niup-niup. Ingat, lafaz azan Allahu Akbar, setan jauh. Tapi Allahu Akbar dalam sholat, setan mendekat. Terasa mau kentut, kayak kentut aku kok. Itu memang ada hadisnya. Terasa maaf menetes air kencingnya. Terasa di kuping kok ada yang gatal. Kalau ada sembahyang, tidak ada gatal sama sekali. Tidak ada. Tapi kalau mau sembahyang, terasa begini. Semua nak bergerak. Iya banyak kayak gitu Pak. Memang itu ada cerita memang setan itu memang orang lama pengalaman, ya kan? Gitu baru masalah itu Pak. Tapi Nabi ngasih tahu. Maka kalau sudah sembahyang ada tisu, bersihkan dan kuping. Bersihkan ya. Jadi ketika sembahyang ada terasa netes. Kan itu setan akan meniup-niup. Terasa. Termasuk kalau rumah itu kan malam tidak boleh ada api, wajib dimatikan. Katakan kalau nggak dimatikan hukumnya makruh. Karena apa? Setan meniup tikus dekat kepada api, api bagian setan, dan api itu musuh manusia. Tidak boleh, lilin masih hidup, kita tidur. Nanti setan meniup tikus mendekati ditiup, dekat ke lilin, disenggol, roboh lilinnya, kena ke meja, kena meja, kita bangun, rumah lah hilang rumah lah hilang. Itu sebenarnya kayak gitu Pak. Tidur, lampu dimatikan, api dimatikan, karena kita punya musuh yang namanya setan yang ingin buat kita rugi. Wah, ya aku kok sembahyang, tapi rumah kebakaran juga. Sudahlah, tidak usah sembahyang lagi lah, kata dia. Sebenarnya itu Nabi Ayub, ya kan? Kata ya Allah, Nabi Ayub itu dia ibadah karena duitnya banyak. Coba kau habiskan ya Allah, mesti tidak ibadah lagi. Cobalah, kata Allah Ta'ala. Semua usahanya bangkrut, masih juga ibadah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, dia itu ibadah kalau ternaknya tuh banyak. Iyalah dia tenang ibadah. Coba kau ambil ternak dia mati kalau. Kata Allah, kata pakailah ilmu kau. Kita rondap atau germason ke semua hewan, mati semua. Ternak unta, ternak kambing mati Pak. Apa Ayub tetap Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Yang ketiga, ya Allah, dia beribadah karena badan dia sehat, cuma dia sakit, ya Allah, dia akan ibadah dah. Kayak gitu coba Pak. Kalau kipas mati, marah kayak gitu Pak. Mampu ibadah susah nih, Jumatan, AC dah hidup tak mati, mulai siapa yang keluar duluan, gitu. Ada cerita tuh Pak, ada orang punya nazar, aku kok kalau anak aku sehat, aku mau sedekah dengan setan. Baik, kacau bernazar, ternyata Allah sehatkan. Tinggal nazarnya, kemana nyari setan dulu? Jangan tersinggung Pak, nak marah-marah lah. Ketemu kiai Pak Kiai, aku punya nazar. Katanya nazar itu kan hukumnya wajib, ya dak? Apa nazar kau? Aku kalau punya anak sehat, aku sedekah sama setan. Di mana nyari setan? Kan kau kawannya, jangan gitu lah Pak Ustaz. Gimana Pak setan tuh? Dah, kau pergi ke masjid Jumatan, siapa yang keluar pertama kali setan lah dia tuh itu. Jangan marah, jangan marah Pak. Itu itu orang tertipu oleh setan.
belum lagi berzikir, belum lagi berdoa, langsung dia keluar. Ini zaman itu tidak ada kipas, zaman tidak ada AC, tuh langsung dia pergi. Itu tuh tertipu oleh setan. Kasihlah ke dia nazar kau sah. Itu pula. Tengoklah dia nunggu dia tuh. Tengok siapa yang keluar duluan. Itu kan. Hati-hati sedang kalau tak keluar, harus nomor 2. Nomor apa? Jangan nomor 1, Pak. Iya, tak baik. Orang kita tuh minta mati di masjid kok. Kita maunya kita mati di masjid. Kenapa? Orang mati itu ke masjid, apalagi mati di masjid. Penting sebenarnya itu. Buru-buru keluar masjid. Ke masjid, maaf, kayak bekecot ya, Pak. Ulet bulu, kapan sampainya? Ketika balik kayak kudo, mana boleh? Terbalik, Pak, tak boleh. Orang beriman itu fursadun bin nahar, semangat dia ke masjid, tak boleh tidak. Maksudnya semangatnya itu harus luar biasa menuju ridha. Jadi setan itu musuh kita, dia akan menggoda. Kalau sembahyang terasa kentut, terasa kencing. Perintahnya apa? Tidak usah dipedulikan, tidak usah. Selagi tidak ada yang bilang, Pak, kentut, tidak usah batalkan sembahyang itu, tidak usah dibatalkan. Ada yang gatal-gatal, tahan deh, sehingga kita terlatih nanti lama-lama hilang, tidak gatal lagi. Aneh kalau sembahyang terasa kentut, habis sembahyang tidak kentut lagi, dipaksa pun tidak mau keluar. Bayang, mana kentut tadi? Ada kentut nih, sekarang hilang, dia bilang. Ya, naik motor tidak kentut, makan bakso sejam tidak kentut, ngerokok 2 jam tidak kentut, sampai 5 menit terasa mau kentut. Itu adalah talbis. Talbis itu adalah setan ingin mencuri sholat kita. Paham? Jangan banyak gerak, biar sholat itu tidak mencelakai kita, Pak. Ya, yang pertama itu, yang kedua. Sedangkan yang paling inti adalah orang yang celaka dalam sholat adalah dia sholat tapi tak ingat Allah. Tak ingat apa, Pak? Tak ingat Allah. Jadi siapa yang diingat? Ingat warung, Pak. Ya. Maka latih. Maka untuk menimbulkan itu, di sini dikatakan sebelum sholat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalaupun sedang sholat, buyar pikiran kita tuh, Pak. Buyar. Entah ke mana perginya, maka diperintahkan ke arah kiri baca a'udzubillah, lalu meniup 3 kali kayak meludah. Maaf, jangan tersinggung. Maka jangan sembahyang di sebelah kiri saya, udah meludah ke sebelah kiri. Itu isyarat. Dalam tidur mimpi setan, bergebuk dengan setan, bangun baca auzubillah, meludah ke arah kiri. Meludah tidak keluar air ludahnya. Apa bahasanya itu? Apa namanya? Tiup. Ada tiup, boleh, Pak. Betul? Gitu loh, Pak. Termasuk meludah tidak boleh ke depan, tidak boleh ke kanan dalam hadis, bolehnya ke kiri. Depan adalah katakan tempat kemuliaan, Allah bahasanya di depan, tapi Allah di depan kemuliaan, kanan juga kemuliaan, maka meludah ke arah kiri. Dimana kecuali tidak ada orang, tak boleh, tak boleh. Itu perintah meludah pun diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi baca ketika sholat. Yang kedua adalah sholat sunnah, salah satu sama baik-baik ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah lindungi sholat aku dari godaan setan. Godaan apa? Melupakan rakaat. Yang kedua, menjadikan badan hobi bergerak, ya kan? Yang ketiga apa, Pak Mila? Setan ingin kita melupakan sekarang tambah HP lagi. Kalau sembahyang off, bergetar pun dimatikan, Pak. Paham tidak ya? Kan ada 3 mode itu, ada suaranya keluar, ada bergetar baik, ada hilang total. Kadang kita tuh bergetar deh lah, bergetar ketika sembahyang. Itulah pecah pada itu. Siapa yang telepon? Bini keberapa telepon kira-kira, dia bilang. Jangan-jangan orang mau bayar duit ya. Tidak bisa, Pak. Kita kok manusia gampang tertipu. Tidak usah lah, sudah off kan. Mau bergetar siapa yang telepon mau jadi Allah Akbar, cuma 5 menit diminta dong, cuma 5 menit ngapa tidak bisa, ya sudah, tak ada yang besar kecuali sholat, semuanya kasih.
Tapi Pak Ustadz ada yang mau kirim 1 juta, malah Pak Ustadz. Kalau nggak angkat dia tersinggung batal, biarlah batal. Yang penting sholatmu tidak batal. Ayo Pak Ustadz, dah bisa utang banyak. Udah dibilangin payah ya. Maka penting itu Pak. Saya katakan nilai kita dalam sholat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal-hal yang meragukan kita tinggalkan. Nggak usah dipakai. HP dinonaktifkan. Silent. Ada sebagian masjid, tapi tidak ada di Jambi. Masjidnya punya tower penangkal sinyal. Mudah-mudahan risiko dipasang. Jadi kalau masuk masjid, tidak perlu matikan HP, mati dewe. Tower penangkal sinyal, harganya mahal Pak. Beli itu bisa bangun masjid siko. Itu di Indonesia saya belum ketemu. Penontonnya di mana, di Afrika Selatan. Itu ketemu, wih subhanallah. Langsung hilang sinyal tuh, tak fungsi sama sekali. Masuk pintu masjid, langsung sinyal akhirat. Dunia ada nyambung lagi Pak. Karena ganggu, masalahnya apa? Ganggu. Di Indonesia belum ketemu pun. Semoga Masjid At-Taqwa yang ngawali. Cari di YouTube yang harga dari Cina murah biasanya. Cuman sekali pakai 3 kali hancur, ya kan? Jadilah, ya kan? Itu tugas pengurus masjid itu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada lafaz annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan faqala Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa salat 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Faqala nafsuhu asy-syi'ru wa nafsuhu al-kibru wa hamzuhu al-mautah. Jadi sembahyangnya diulang-ulang supaya timbul kekhusyuan. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim agar setan tidak menggoda masuk dalam sholat. Yang kedua, inda qiraatil Quran. Artinya ketika hendak membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau hendak baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beda tuh kayak kalau Quran itu bacanya dari awal surat Pak. Pas buka katakan suratul Luqman misalnya dah, atau surat Al-Baqarah alif lam mim, bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, itu awal surat. Tapi kalau tidak awal surat, cukup baca apa Pak? Apa? A'u Pak. Apa? A'u, tidak baca bismillah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir, langsung lanjut saja. Misalnya sampai ayat wa ulaika humul muflihun, selesai. Bisa baca lagi. Maka bacanya nggak pakai a'u saja, nggak pakai bismillah. Bismillah itu ketika memulai awal surat. Yang Bapak itu tengah-tengah surat, bukan awal. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja. Gitu kan? Ya, Quran. Terus Quran itu Bapak Ibu ingat, semalas-malasnya kita dengan Quran, tidak boleh malas lebih 3 hari. 3 hari ke atas tidak baca Quran, hatinya keras. Kalau hati keras Pak, tengoklah, tidak akan pernah mempan dengar nasihat, tidak akan pernah masuk. Kalau Bapak bingung, aku dengar ceramah, tidak ada yang masuk siko pun, dari awal sampai ujung, berarti di hati kita ada sifat keras. Seperti tanah keras, air nggak bisa nampung di situ, melanting galau-galau. Ya kan? Maka di antaranya melembutkan hati, sehingga nanti apapun nasihat agama mudah diterima. Solusinya adalah membaca Al-Quran. Walaupun 1 ayat. Saya tanya Bapak, hari kemarin sudah baca Quran apa tidak? Tidak usah jawab dalam hati Bapak. Sudah belum? Rahasia kami Pak Ustaz, antara kami dan Allah saja. Ya kan? Kemarin sudah istighfar belum? Waduh, yuk. Kalau dosa banyak kalau sudah kalau istighfar belum tentu. Maka membaca Al-Quran pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim semalas-malasnya adalah paling lama 3 hari. Setelah hari keempat harus baca Al-Quran, lebih lembutnya hati. Saya ingatkan tuh, kalau Bapak punya anak tidak nurut, suruh baca Quran, insya Allah nurut. Ya, kalau dia tidak nurut, kenapa sebab?
Tadi itu. Qur'annya alfa, HP-nya ada alfa, ya kan? Fa iza qara'tal Qur'an, kalau engkau hendak membaca Quran, fasta'iz billah, maka berlindung kepada godaan setan yang terkutuk. Ini penting sekali. Setan saja Quran yang sudah luar biasa tetap pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat Pak, 4 perkara menjadi elok dan rusak menjadi 4 perkara yang indah tapi rusak dengan 4 perkara. Ya kan? Ziarah kubur itu elok, luar biasa. Amal akhirat rusak dengan tertawa dengan sifat tertawa di ziarah kubur. Yang kedua, puasa itu elok Pak. Diem aja dibilang ibadah. Kapan rusak? Ketika keluar kata-kata kotor, kata-kata memaki, kata-kata kasar, kata-kata kotor, itu sholat yang puasa yang elok jadi apa? Jadi rusak. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran itu elok nih, amal luar biasa. Cuman jadi rusak ketika baca sambil ngobrol, baca sambil buka HP. Jadi kalau kita nak baca ada HP itu bunyi, tutup dulu. Sadaqallahul azim, baru buka HP. Lah selesai HP kok, tutup HP-nya gantian dan baca doa biasa deh. Baru buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonir. Adapun membaca sambil HP begini itu namanya tidak baik. Bahasa kita kok mencampurkan yang hak dengan yang lalai, tidak dosopan santun sama sekali. Ya kan? Sudah. Yang keempat apa? Sedekah dengan menceritakan. Sedekah itu elok, bagus. Tapi neraka jelas. Dekat dengan Allah jelas, dekat dengan surga jelas, dekat dengan manusia jelas, dari neraka jelas. Kapan rusak? Ketika dibicarakan terus. Di masjid nih, tiang ini aku yang buat Pak. Tiang ke siapa? Aku yang nyumbang tiang Pak. Tidak mungkin saya kan, saya masih ngomong gitu kan, tidak ada yang percaya kan? Yang tidak percaya, aku pun tidak percaya. Orang yang mengatakan itu dalam rasa bangga diri, sedekahnya haba'an mansurah, berubah jadi debu. Maka penting dijaga, pentingnya dijaga. Setelah saya sampaikan, beramal itu penting, menjaga amal jauh lebih penting. Beramal itu wajib, menjaga pahala lebih wajib. Kalau beribadah itu anak, kalau menjaga nilai ibadah itu bapak. Begitu kewajibannya luar biasa. Insyaallah gitu Pak ya. Pintar-pintar sekali Pak. Kalau nak nyebut sekali jangan 2 kali, jangan dua kali. Ya, Al-Quran. Yang ketiga, indah dukhulil khala. Kita lah tahu kalau ketika kita hendak masuk kamar mandi. Ini saya ingatkan penting nih Pak. Sepele penting, tidak ada tempat yang paling bahaya isinya rajo-rajo preman. Apa itu WC, isinya setan galau-galau. Tempat yang paling bahaya. Kalau kita ada masuk kampung Texas, masuk kampung narkoba, ngeri ya kira-kira Pak? Ngeri. Masuk kampung narkoba, ngeri Pak. Yang paling ngeri bukan itu, masuk WC itu paling ngeri Pak. Maka untuk menghindari itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lengkapnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Nabi kan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan jantan, setan betina. Berarti di WC itu kalau isi-isinya apa? Kalau maka bisa nggak boleh meludah, nggak boleh mencari petunjuk. Allah ya Rabbi. Kadang kalau di WC itu banyak ide-ide cemerlang, ya keluar kan. Mau nikahkan anak, iyo tendanya warna ini pas nggak? Di WC muncul kalau muncul ide-ide cemerlang, nggak usah dipakai, nggak usah digubris, nggak usah. Di WC lama khusyuk, tenang, ikhlasnya gitu kan. Itu perintahnya segera masuk WC itu segera masuk, segera keluar. Kadang-kadang kita kalau kita udah ngaji, santai Ustaz lagi tenang pikiran gitu. Boleh ngerancang sana, ngerancang sini. Habis itu hancur kalau hancur. Kalau setan yang berikan, tidak boleh. Maka masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Isinya tuh setan laki-laki dan setan perempuan. Bahasanya kalau ada laki setan perempuan, tadi jangan berdino kan, agak kasar bahasanya Pak. Ya kan?
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika min ar-rijsi an-najisi al-khabith al-mukhbis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk WC baca itu. Oh ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan yang terkutuk. Masuk WC Pak, penting. Tulisnya, ini pula. Kalau nak nulis lafaz doa itu di pintu luar, bukan di pintu dalamnya. Ada tuh di daerah mana tuh Simpang Rimbo, saya nggak bilang masjid mana tuh. Subhanallah, tulis Bismillah, Alhamdulillah di dalam pintu WC itu Pak. Langsung pasang kaligrafis itu, tanggung nih ya kan, pasang kaligrafis. Pak, Alhamdulillah tuh elok pas nak nulis tuh di pintu WC, yang pintunya mukanya keluar. Kalau pintunya mukanya ke dalam nggak boleh juga. Pak, tempel di dinding WC bagian luar. Yang paling elok tempel di hati, bisa hafal. Kalau tuh tempel di pintu WC bagian dalam jelas salah, karena ke dalam WC tidak boleh bawa lafaz Allah, nggak boleh sama sekali, hukumnya makruh Pak, nggak boleh lafaz Al-Quran, nggak, buku-buku zikir nggak boleh, nyebut Allah pun nggak boleh dalam WC. Maka ketika keluar tuh ghufranaka, mohon ampun ya Allah, karena apa? Aku tidak nyebut namamu. Tapi jangan lama-lama di WC, karena kita nggak akan nyebut nama Allah. Nah, lafaz Allah itu tidak boleh dalam WC, termasuk pintu yang bukanya ke dalam, bukan keluar. Kalau pintunya bukanya tuh ke dalam, tempel di dinding WC bagian luar. Nah, mikir rumah bapak Wijoyo, rumah aku, yang pintu depan bukanya keluar, kenapa WC itu ke dalam bukanya sebenarnya? Nah, itu tanya Pak Tukang tuh. Ditanya sekarang, kalau secara fikihnya pintu WC Pak Tukang elok kemana bukanya? Elok ke dalam. Kalau keluar nanti najisnya tuh tersebar kiri kanan. Orang mandi, kadang anak kita tuh Pak bukan ke lubang kloset, di depan pintu tuh Pak. Buka keluar, seret. Nah, sudah galau-galau. Di luar jadinya obras abris. Umbrus kata orang Jawa, tumpah semua di situ. Kalau pintu buka ke dalam, aman, nak disiram tidak masalah, ya kan? Nah, jangan sampai nanti bapak di hari akhirat telah ibadah 60 tahun, ternyata mengambil jatah upah pahalanya hilang kalau mana pahala tidak ada. Nah, kalau semain bawa kencing gitu, ada unsur najisnya dasar, maka serba hati-hati. Mikir tuh ya Pak Ustaz. Terus aku pintunya luar, lupa pintunya mati ke dalam, keluar ke dalam, jangan keluar. Caranya Pak Ustaz, konsepnya dibalik, pahat dibalik itu bisa. Itu kalau nanti konsep pahat itu dibalik sebelah sana, lubangnya selesai. Tidak bisa keluar bukan? Insya Allah, ya kan? Ya, yang keempat indal ghadab, ya Pak. Kapan auzubillah indal ketika kita marah. Aduh, dan jadi marah lah kalau gitu kan? Ketika kita ada unsur emosi, marah dengan istri, dengan anak, dengan bawahan, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marah tuh boleh cuma satu, Pak. Tapi ketika perang. Kalau perang nggak marah, nggak jadi apa-apa, Pak. Mati konyol nanti. Selebihnya tuh marah tuh tidak baik. Walaupun kepada orang yang salah di depan kita, ya kan? Karena marah itu dari syaitan. Dari apa? Kecuali marah yang karena Allah, marah karena orang itu melanggar perintah Allah yang haram jadi halal, dimarah nggak apa-apa. Anak bawa sate, woi Pak sate Pak, rupanya sate bekecot, dimarah ada bapak anak itu Pak, ya kan? Karena itu hukumnya haram, karena ada unsur jijik bukan unsur proteinnya. Nah, ketika marah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Terus fi safar wal masa. Yang kelima, a'udzubillah itu dibaca setelah selesai sholat subuh dan selesai sholat asar. Lah selesai doa tuh, lah selesai zikir dan doa, selesai semuanya. Mau pergi tinggalkan masjid, tinggalkan sajadah, baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setelah selesai sholat asar dan juga setelah sholat subuh itu dibaca. Ya, terus wa inda nuzul lil manzil, ketika bapak sampai di suatu tempat
Dari rumah nak ke pasar turun, auzubillah. Dari pasar ke rumah turun, auzubillah. Karena kita yakin Pak, jumlah setan lebih banyak timbang jumlah kita, ya kan? Dia goda kita 24 jam, tidak ada libur Pak. Dia tidak ada cuti. Hatta bulan Ramadan, tidak libur dah. Tidak pernah apa? Libur, pensiun, gaji dia, kerjanya sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 31 hari, setahun 12 bulan, tidak ada cuti. Apa gawe dia Pak? Supaya kita tidak ingat maka sampai tempat, mana tempat, baca auzubillah. Kadang-kadang makanya gini Pak, rumah kita itu undang orang-orang soleh, ya kan? Islam keka, undang orang syukuran, orang semua dua beja mau ada acara selamatan, habis acara syukuran. Ngapa undang orang soleh? Mudah-mudahan kehadiran dia, zikir dia, istighfar dia, tahu dia lebih menakuti setan di rumah kita daripada istighfar kita dewe. Ya kan? Bisa begitu Pak. Maka penting, kadang-kadang umat itu agak tenang. Yuk, ada orang soleh kemarin baru datang. Kalau tidak itu tambah gersang, karena kita dengan dia sebelah dua, kawan lampu. Maka ketika sampai tempat, kita ketemu itu baik atau tidak, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga kadang-kadang balik ke rumah anak nangis, balik ke rumah anak tiba-tiba sakit, balik ke rumah ada sial. Kenapa? Kabar dari mana? Oh, dari Rano. Setan Sano ikut ke rumah. Maka saya punya mertua, saya sampaikan, kami kok dididik oleh mertua itu, ketika ke rumah berwudu kayak mau sholat. Balik dari pasar, balik dari luar rumah mau ke rumah itu, sebelum masuk rumah suruh wudu dulu. Jangan nyentuh anak kayak kena corona di tangan, nak. Suruh wudu dulu. Karena kamu tidak tahu apa yang ngelengket dengan badanmu itu sendiri. Kamu yang kuat, anak kau lemah, apalagi perempuan. Maaf, ada haid, ada nifasnya, tidak sedang berwudu. Kita dari mana Pak? Dari kuburan. Kalau dulu orang Jawa, dari kuburan harus mandi kan? Dulu, sekarang tidak lagi kan? Tidak lagi kan? Kecuali yang gali kuburan, ya kan? Dulu saya masih ingat mama bapak itu balik kuburan tuh suruh mandi. Bilang salah apa? Aku di kuburan sama hidak. Mau jadi doa apa ya? Dia bilang gali kubur hidak, mikul juga hidak. Nah, suruh mandi. Nanti sial anak itu. Memang. Karena kita dulu tidak baca auzubillah, pokoknya ikut, ya kan? Ikut. Dulu ada dalam kitab tuh Pak. Ada orang syekh, aku nih kok rezeki aku nih kok seret terus dibilang. Tidak pernah mau usaha rugi. Apa kata guru itu Pak? Rumah kau pasang tirai. Itu nasihatnya. Pak Ustadz, pertanyaan aku nih, rezeki aku ini seret. Apa hubungannya rumah dengan tirai? Dia bilang. Apa hubungannya rumah dengan? Rumahmu pasang gorden, pintunya pasang gorden, bukan jendelanya, pintunya pasang gorden. Apa maksudnya? Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Tanya lebih jauh laksanakan. Dia laksanakan. Pasang gorden pintu dia lebih nggak sampai 40 hari Pak. Baru terasa usahanya lancar, sakit mulai jarang, pelanggan mulai datang. Bilang apa? Tanya Pak Ustadz, Pak Guru, apa maksudnya Pak? Iya, rumah yang tidak dipasang gorden, entah pintu entah jendelanya, ketika ada orang tidak sholat melihat isi rumahmu maka hilang keberkahannya. Kayak mana? Tidak masuk akal Pak Ustadz. Orang tidak sholat itu murka Allah penuh dengan dia. Ketika dia nengok rumah itu, begitu marahnya Allah kepada dia, tidak sholat tapi berani hidup, tidak sholat berani berjalan di bumi Allah, marahnya Allah kepada dia itu tembus ke rumah itu. Bahasanya nih Pak, bahasa misalnya ada orang mencuri, ada orang merampok dikejar polisi, nyumput di rumah itu. Kita kena balanya enggak kira-kira? Kena balanya enggak? Misalnya Paludan, tahu Paludan? Tahu Paludan? Tetangga sebelah Swedia itu kan, yang bakar Quran itu. Nah, misalnya dia naik ke Siko, nyumput di Atakwa, bisa dibom Atakwa nih Pak. Kenapa? Orang jahat mampir ke rumah kita Pak, hancur. Kita tidak salah, cuman ada yang mampir tuh orang jelek kita kena balanya. Maka di antara begitu termasuk kita sampai tempat orang tua itu baik, cuma orang tua itu tidak ada berdalil masalahnya kan. Dah mandi dulu, nanti rumah tuh sial, nanti ayanan apa namanya,
Anak ngigau-ngigau, betul, memang tidak salah Pak, karena dari tempat yang paling berbahaya, kuburan. Memang rumahnya hantu kalau ya kan? Ya kan? Malah balik ke rumah, tiba-tiba anak ayan, tiba-tiba anak tidak jelas, karena dia itu lemah anak itu masalahnya. Tanya dalam hadis, kenapa bayi itu nangis? Cuman bayi Nabi Isa yang tidak nangis. Kenapa bayi itu nangis Pak ketika lahir? Kenapa nangis? Karena disenggol, dicubit oleh setan. Jadi Nabi Isa tidak nangis, setan tidak bisa mengganggu sama sekali. Selebihnya nangis. Tapi eloknya kalau tidak nangis ngeri juga, jadi mahal lah. Kalau bayi tidak nangis harus di open pula gitu kan. Mahal pula sehari 15 juta, ada 2 hari 30 juta, untung dia nangis. Setan tuh ada bayinya juga ya, kan? Bisa keluar tidak nangis. Kacau kalau Pak ini kok tidak nangis nih, mana nih? Jangan-jangan nelan banyak air ketupan, dia bilang. Langsung dia apa tuh? Apa namanya Pak? Inkubator. Ada yang situ. Wah Pak, sehari 15 juta. Iya Pak. Udah bisa nego tuh Pak, walaupun anak Pak Ustadz, tak bisa. Aku ini Ustadz Pak, goreng harga. Maaf Pak Ustadz, tak bisa. Harga standar. Allah Subhanahu. Tak padang bulu pokoknya. Inkubator. Nah itu. Disentuh, maka setan itu lengket. Dia lah, maka tapi insya Allah jangan khawatir, jangan takut, kita punya auzubillahi minasyaitan. Jam 6 mana? Terus inda simaidil himar wa nihadil kilab, ketika mendengar keledai bersuara atau guguk menggonggong. Itu baca auzubillah Pak. Dalam kitab hadis yang lain, kalau ada guguk warnanya utuh hitam lu atas sampai ke bawah, itu perwujudan setan. Perwujudan setan. Perwujudan apa? Setan. Nah, kalau nak punya guguk jangan yang warna hitam. Jangan ya. Kalau kita punya kebun harus pakai guguk jagonya, karena tidak mempan pakai air kursi ya. Nah setan pun apal juga apa tuh? Apal juga karena setan manusia masalahnya kan. Guguknya jangan warna hitam. Kalau hitam namanya pelihara setan namanya Pak. Maaf bahasa kasar. Kalau hitam tuh namanya kita memelihara setan. Nah, memang ada yang tuh bagus, ada Ashabul Kahfi ya, tapi jangan yang warna hitam. Hitam itu adalah setan. Maka ketika dengar anjing menggonggong, bukan kafilah berlalu Pak, sambungannya anjing menggonggong, kafilah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, terus endan taskik fil aqidah, ketika kita timbul keraguan-raguan dalam akidah, kok gitu yo? Ada orang tanya, Pak, Allah Maha Besar kan? Yo, paling besar, yo. Bisa dah Allah tuh menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Allah tuh juga Maha Besar, juga Maha Kuasa. Bisa dah menciptakan batu lebih besar daripada dia? Dibilang tidak, tapi Allah Maha Kuasa. Dibilang iyo, katanya Maha Besar. Jadi kayak mana jawabnya? Apa jawabannya Pak? A'udzubillah, kau ini setan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Apa jangan tanya, iya Pak Ustaz, apa jawabannya? Tidak usah tanya. Pak Ustaz kayak itu soalnya bagus juga Pak Ustaz. Nah itu Pak, di hadis itu kita bilang Allah ciptakan langit, betul, iman. Ciptakan bumi, betul, iman. Nah, yang ketiga kata setan, coba kau tanya, siapa yang ciptakan Allah? Karena yang ada perlu diciptakan. Lalu Allah kan ada, siapa yang ciptakan? Iya, ada Ustaz dibahas itu Pak. Jangan maaf, jangan sok pintar ke situ, gila. Bapak kalau minum obat, mana kita beli obat di toko aman, yang sikok bijinya 450.000, mahal ya obat tuh, sebiji 1,5 juta. Bapak tanya enggak, obat itu bahannya apa? Tanya enggak? Tanya enggak? Nah, aku enggak tanya. Apa bodoh, pokoknya sembuh, pokoknya apa? Pokoknya apa? Banyak hal-hal yang kita gitu Pak. Banyak hal-hal yang kita nggak perlu tanya. Karena kita untuk apa tanya? Kita dokter idak, ya kan? Apalagi zat Allah Ta'ala nggak perlu ditanya Pak. Nanti ketemu selesai lah masalah. Nah setan nanti kan menimbulkan akidah begitu. Bisa ada Allah buat batu yang lebih hebat daripada dia? Dibilang idak, katanya Allah kuasa, qadir muqtadir. Kalau bisa, kata Allah Maha Besar, ada yang lebih besar lagi. Itu salah pertanyaan. Tidak usah dijawab. Allah tetap Maha Besar, Allah tetap Maha Kuasa, dan tidak mungkin, mustahil bagi Allah
menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada dia. Maka yang salah soalnya. Kalau soal salah berarti betul. Tidak, Pak? Itu ujian ke 10 soal. Soal yang ke-7 salah soalnya. Apa kata Pak Guru? Ini dianggap nilai. Dah itu enggak usah diisi. Diisi pun salah ya, dah. Tapi nilainya apa? Tetap nilainya benar. Sama. Terjadi keraguan-raguan tasykik fil akidah. Iya. Tuh nanti kalau Bapak pergi ke Mekah semoga ke Mekah kalau Allah ingat Pak ya, di Mekah itu bukan dalil Pak. Di sana orang macam-macam. Ya. Orang sholat megang HP ada. Orang sholat gendong anak ya ada. Sambil sholat ganti pempes anaknya aduh mak siapa? Saya ketahui apa saya rekam gitu Pak. Sambil sembahyang tuh. Sujud tuh dia megang pepes anak, oh belum kencing, sujud lagi deh Pak. Mak siapa? Itu bukan dalil Pak ya. Yang itu di Mekah itu kan sekarang kalau punya duit dia berangkat, nggak harus ahli ilmu kan, nggak ada ilmu macam-macam bentuknya tuh Pak. Ada sambil sembahyang dia kan orang Arab. Assalamualaikum, kalau anda salah aku sedang sembahyang, kan dia pakai bahasa Arab. Sembahyang kan pakai bahasa Arab, kan? Kata dia tidak masalah orang Arab yang awam bukan ulamanya. Jangan balik ke Indonesia boleh ya Pak, itu lagi sembahyang. Aduh, mentang-mentang ke Mekah jadi benar kalau nggak jadi benar, tidak bisa kayak gitu Pak, tidak bisa. Terus terakhir Pak, indal jima ketika hubungan suami istri, indan naum ketika mau tidur, indal ru'ya sayyi'ah ketika mimpi buruk. Zikrullah ketika mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amal yang mudah bisa mengamalkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada doa untuk suami istri itu. Ustaz, doanya bukan itu ya, ada doa yang lain ada. Jadi syaitan itu ada, tapi yang paling tak hafal juga, takut salah baca. Baca yang gampang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup insyaallah Pak. Tidak ada pertanyaan? Tanyalah Pak. Ya. Iya Pak, itu aduh Akbar. Lah saya sampaikan berkali-kali kan, bahwasanya ketika wudhu di WC kayak ini nih, ada WC kan tuh kloset Pak. WC itu yang ada klosetnya. Di tempat yang sama, terus dia berwudhu. Bapak saya pegang kuat. Pokoknya orang yang wudhu di dalam WC selama-lamanya tidak bakal khusyuk. Karena WC itu banyak najisnya. Ketika buka keran jelas muncrat air dari lantai itu ke celana ke sarung mesti dia muncrat. Itu melanting terpercik lah. Air tuh pak banting ke keramik itu mesti kan ada yang kencing situ. Kira-kira itu minimal keraguan-raguan. Maka sah kan juga nggak nampak najis sah, tapi hukumnya makruh. Wudhu yang menjanjikan pahala tidak dapat pahala. Kayak khotib Jumat tuh. Ansitu rahimakumullah, suruh diam. Barang siapa ketika khotib berkhutbah, kamu bilang diam dengan kawanmu, fala jum'atalah. Yang Jumat tadi bilang diam itu tidak dapat pahala Jumat, tidak dapat anugerah Jumat. Apa anugerah Jumat Pak? Jumat yang kedua kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini Jumatan nih. Ini Jumatan lagi. Seminggu nih kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ngomong ketika Jumatan, ngomong banyak gerak, zaman Nabi itu nganu pasir. Sambil nyusun gambar rumah di pasir itu kan. Terus banyak gawe. Itu pun karena ketika itu suruh dengar khutbah. Kalau kita banyak ngomong, banyak gerak, fala jum'atalah. Artinya apa? Kamu tidak dianggap Jumatan sama sekali. Maksudnya apa? Nilai pahala Jumat tidak Allah kasihkan kepada kamu.
Itu perkara ketika sama ketika kita wudhu di dalam WC, ya kan, itu menjadikan selamanya tidak bakal khusyuk, bakal nanti kena penyakit was-was pas sembahyang. Sapo tidak yo, jangan-jangan tadi anak kencing tidak disiram, mesti begitu, setan masuk. Ada orang wudhu setengah jam, Pak, tidak pernah tenang, selesai terasa kentut, selesai terasa kencing, terasa dasar. Kenapa? Tempat wudhunya salah. Kalau nak nanti buat satu ruangan, bedakan pintunya. Bedakan WC di sini untuk wudhu. Nah, saya minta kalau Pak punya duit, masa nak punya duit tidak? Tolong tempat wudhu dipisah sendiri. Saya minta tolong ya Pak. Gunanya ngaji ini gitu, ingin merubah yang tidak pernah jadi benar. Jangan, Pak Ustadz biasa baik, jangan kayak gitu. Biasa baik Pak Ustadz. Biasa baik. Jadi dirubah. Kalau itu satu ruangan, ini WC, ini kerannya, ini pasang tembok. Tidak tuh pasang tirai, seret untuk membedakan ini WC, ini tempat mandi, ini tempat wudhu. Ya Pak. Nah, sekarang kadang tempat wastafel, kitchen set, wudhu tuh ngangkat kaki ke meja tuh. Apa pula itu kan? Kalau jatuh kan terkelis juga, dia bilang. Di sini ada bab nanti itu. Saya minta wudhu dalam keadaan duduk. Wudhu butuh kekhusyukan, bukan sekedar selesai. Jangan, setan akan menipu. Wailul lil aqab, kata Nabi. Nanti hari kiamat banyak orang yang dibakar tumitnya. Ini tumit tuh Pak. Bapak, tidak nampak juga. Tumit, ini kaki tumit. Karena kebanyakan tumit tidak terbasuh ketika wudhu. Begini-gini Pak dia. Ini tidak basah. Ini apa? Itu akan ditelan api neraka. Ketika api sampai ke tumit, otak kau mendidih Pak, sampai hancur juga. Nah, maka wudhu di tempat wudhu. Insyaallah Pak ya. Jadi Bapak ada keran wudhu rumahnya? Keran cuci mobil ada. Maaf, keran cebok ada. Apa lagi Pak? Keran cuci tangan ada. Keran wudhunya mana? Masa nak angkat kaki ke wastafel tuh, ya Allah ya Robbi. Kan jatuh jadinya. Buatlah tempat wudhu jika apa dulu. Insyaallah Pak ya. Kalau ada duit bilang sama Allah, bilang ya Allah. Ada lagi Pak? Yang lain? Ya Pak. Bagaimana hal dengan hafi? Jadi kedua, apakah jika ngajarin anak, ngajarin murid, dilawani Al-Quran, dia kita membenarkan dia, salahnya ini ikhlas, itu apakah itu bagian dari sembilan sana kok tidak boleh Parah. itu memotong bacaan, itu membenarkan bacaan. Boleh atau tidak ya? Ya Pak, sama Pak, itu udah kalau di WC itu HP ada Al-Qur'annya, maka hukum dan bolehnya ketika di situ aktif. Ketika di HP berbunyi, ada orang HP juga bunyinya azan kan? Allahu Akbar gitu kan? Nah, itu nggak boleh. Tapi ketika tidak aktif nggak masalah, karena tidak berupa tulisan, tidak muncul. Kayak kami nih, hafal Quran. Itu kalau ke WC otaknya ditaruh dulu gitu, nggak mungkin lah. Ya kan? Tetap masuk, yang penting jangan dibaca. Kalau dibaca tidak boleh. Saya hafal Quran, ke WC taruh otak, jangan mati lah kalau gitu. Kalau di Yaman kita punya cincin Nabi. Apa tulisannya? Rasulullah kan? Muhammad Rasulullah. Cincin di sini kan? Kalau lihat untuk stempel tuh. Nabi kan stempelnya pakai cincin. Nabi buat surat, oleh sahabat buat surat, stempel, angkat. Nah, kalau dia wudhu, kalau dia ke WC, yang lafaz Allahnya itu masukkan ke dalam, digenggam. Itu caranya. Kalau ditinggal hilang masalahnya Pak. Itu cara santri di Yaman gitu-gitu, nama lafaz Allahnya itu kalau bisa di luar, batunya di luar, masukkan ke dalam, posisinya genggam. Posisinya apa? Posisinya genggam. Itu menjadi boleh. Menjadi apa? Boleh. Ya nggak boleh itu terkeluarkan itu sendiri. Nah, kalau ada lafaz ngaji dan sebagainya, tapi bagusnya memang janganlah Pak. Kita ini kadang-kadang baik tapi tidak baik, ya kan? Nah, pakai suara yang standar saja. Kata ulama, ketika kamu di pasar teriak Allahu Akbar jadi wali. Ketika di masjid kamu teriak bukan itu jadi hantu, jadi setan. Sama-sama teriak. Di tempat yang buruk teriak nama Allah, kamu jadi wali.
ketika di masjid kamu teriak Allah menjadi musuh Allah. Paham? Sekarang sama di WC itu Pak, tempat yang tidak boleh nyebut Allah, enggak nyebut Allah kamu jadi kekasihnya, nyebut Allah jadi musuhnya karena salah tempat. Karena salah tempat. Bisa dipahami Pak ya? Jadi sinyalnya diganti, apa tuh notifikasinya diganti yang biasa-biasa Pak. Biasa? Baik. Kadang setan tuh elok nih lafadznya azan, nah di WC azan kalau kayak orang mati itu kan, wih kuburannya keluar azan. Wih, jangan-jangan mal itu orang tidak pernah sembahyang, kok bisa dikubur ada suara azan? Rupanya HP-nya kekubur juga yang kali itu. Ada azan, 3 hari baru ngedrop ya kan? Bunyi azan 5 kali waktu kan? Ada HP yang terpendam di situ, iyalah azan 5 kali sehari ya kan? Wali itu. Yang kedua dari negur Pak, nggak masalah kalau makna li taklim, baca Quran salah ditegur itu hukumnya wajib Pak ya. Termasuk mungkar, baca Quran salah itu kemungkaran, maka wajib ditegur. Wajib kalau dibiarkan dapat salah. Bapak kalau baca Yasin tahlil, ingat Pak, maaf, jangan tersinggung. Yang tidak pernah belajar tajwid, yang nggak pernah baca Quran bertajwid berguru, ketika tahlil baca Yasin kah, baca Qul-Huwallahu, jangan diniati baca Quran, diniati zikir. Kalau Bapak bacanya niatnya zikir, nggak pakai tajwid tidak dosa. Tapi kalau niatkan itu baca Fatihah, Qul-Hu, Falaq, An-Nas, Yasin, niatnya membaca Al-Quran fardu ain pakai tajwid, pakai ikhfa, iklam, izhar, idgham dibaca semua. Kalau ketinggalan dosa. Tapi kalau niatnya zikir tidak dosa. Tidak dosa, kecuali memang asli Quranian, itu memang harus baca Quran. Tapi kalau yang buku Yasin tuh, ya kan, itu kan yang untuk tahlil itu. Niatkan tidak baca Quran, niatnya berzikir kepada Allah. Jadi kalau salah nggak dihitung salah. Jadi yang komando itu, insya Allah, mohon tuan rumah minta kita sama-sama berzikir dengan cara baca Yasin, Qul-Hu dan tahlil. Yang pahalanya kita hadiahkan untuk bapak ibu kita, sehingga apa, semua baca salah tidak dihitung dosa. Nah kalau kita mengajarkan Quran anak kita salah, wajib ditegur. Ditanya bapak sekarang, baca sama dengar mana yang wajib Pak? Dengar Pak, bukan yang baca. Ayo, assalamualaikum, mana yang wajib, memberi atau yang menjawab? Menjawab sendiri. Tapi tetap pahalanya banyak yang memberi Pak. Itu perbedaan. Selama-lamanya wajib tinggi melebihi sunnah, kecuali salam. Walaupun salam itu sunnah memberi, wajib menjawab, pahalanya tetap wajib yang memberi. Karena sebab dia memberi, maka dia menjawab. Pahala dia dua, pahala sunnah, pahala wajib. Sebab saya ngomong assalamualaikum, dia jawab. Tadi dia jawab karena saya dapat pahala dua berarti. Bisa pahami Pak? Nah, tapi kalau tadi ke Quran, tetap itu lebih wajib yang mendengar. Paham gitu? Lebih besar pahala mendengar daripada membaca. Bukan berarti kita tidak baca. Nah, kalau nak dengar semua, siapa yang baca saja? Nah, jadi ketika dia baca, anak wajib menegur. Itu bukan termasuk memisahkan Quran dengan yang lain. Itu bagian rangkaian Al-Quran salah dibenarkan. Termasuk rahmat Allah di rumah Bapak, di masjid, ketika ada baca Quran saling mutadarasunahu, saling membacakan Quran dan saling memperbaiki. Itu Nabi dengan malaikat Jibril kalau Ramadan ganti-gantian. Kalau ingin rumah kita sakinah, mawaddah warahmah, ada baca Quran dan saling memperbaiki. Tengoklah, anak tuh hilang nakalnya, suami hilang galaknya, nah, ibu-ibu kurang ke pasarnya, kurang shopping, ya Pak? Kurang dikit ya kan? Cukup insyaallah ya. Pak undang tanggal 25 Februari di pondok kita di Bentang, wisuda 30 juz, ada 8 orang yang selesai. Mohon kehadirannya Pak ya, sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Tidak muat duduk di tanah ya kira-kira. Mohon maklumnya Pak, namanya undang tanpa batas kan. Kalau sepi rame, kurang makanan dimaklumi. Tidak dapat, Pak Ustaz aku tidak dapat, ya sudah. Aku kira diganti ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah kami dan ampuni semua salah dan khilaf kami ya Allah. Orang-orang yang baik kepada kami, kebaikan kepada mereka ya Allah. Orang-orang yang membantu kami, bantulah mereka dunia dan akhirat ya Allah. Orang-orang yang memberi makan minum kepada kami, hilangkan lapar dan haus mereka dunia dan akhirat ketika sakratul maut ya Allah. Dan kami ada yang sakit Kau sembuhkan, ada yang susah Kau hilangkan, yang sedang dalam perjalanan Kau sampai pada tujuannya, yang sedang ada usaha Kau untukkan mereka, yang sedang ibadah Kau terima ibadah mereka ya Allah. Yang sedang bertengkar di antara kami ya Allah, kepada sepupu, keponakan, Nabi ya Allah, tolong damaikan di antara kami ya Allah. Nabi mengatakan bertengkar lebih 3 hari tidak akan diterima ibadahnya siang dan malam sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, damaikan di antara kami ya Allah. Ya terimalah ibadah kami, ikhlaskan kami ya Allah. Ya Allah, beri kami taufik untuk ke Mekah ke Madinah ya Allah, untuk haji dan umrah dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.